Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siski Amelia Ramadhani, kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 7 Konawe Selatan. Baiklah, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap, materi dan latihan soalnya. Sekarang kita mulai yang pertama. Sebelum kita belajar apa itu penurunan tekanan uap, perhatikan dulu gambar kolam apung ini. Nah, di sini ada orang yang sedang membaca di dalam kolam apung. Apakah dia tenggelam? Dia tidak tenggelam, dia mengapung, makanya disebut dengan kolam apung. Kenapa hal ini terjadi? Karena kadar darah di dalam kolam apung ini sangat tinggi, malah dia 10 kali lebih tinggi dibanding dengan kadar garam yang berada di air laut. Nah, sekarang apa yang terjadi? Maka air sulit menguap, sehingga tekanan uap pun menurun. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Yang kiri adalah pelarut dan yang kanan adalah terlarut atau larutan gula. Yang putih ini larutan gula dan yang ini adalah molekul air. Molekul air lebih banyak menguap pada pelarut murni dibanding dengan molekul air pada larutan gula. Jadi tekanan uapnya rendah. Kalau ini tekanan uapnya lebih tinggi. Nah, terjadi penurunan tekanan uap. Kalau tekanan uap pelarut murni kita anggap sebagai P0 yang larutan dengan P, maka P0 lebih tinggi dari P. Nah, terjadi penurunan tekanan atau delta P. Karena terjadi penurunan tekanan uap, maka delta P sama dengan P0 min P karena P0 lebih tinggi daripada P. P larutan gula 1 molal lebih tinggi dari gula 2 molal. Semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, tekanan uap semakin rendah atau penurunan tekanan uap semakin besar. Nah, sekarang sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut disebut sifat koligatif larutan. Ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap delta P, kenaikan titik didih delta TB, penurunan titik beku delta TF, tekanan osmotik atau V. Pada tahun 1887, Raoult mengemukakan sebuah teori penurunan tekanan uap jenuh dibanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi, dia ini ditentukan oleh fraksi mol zat terlarut, sehingga delta P sama dengan P0 kali XT, karena delta P sama dengan P0 min P, karena P sama dengan P0 kali XI. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Langsung saja saya menjelaskan contoh soalnya. Oh iya, kembali saya ingatkan pengertian tekanan uap atau delta P secara umum. Tekanan uap itu terjadi karena adanya penguapan. Penguapan ini terjadi karena adanya zat cair menjadi gas. Lanjut, terjadi proses penguapan. Nah, pada penguapan ini, nanti biasanya semakin tinggi penguapan, semakin tinggi pula intensitas penguapannya. Biasanya terjadi dikarenakan ada suhu yang meningkat atau tinggi. Semakin tinggi suhu, maka penguapan yang terjadi juga semakin tinggi atau sebaliknya. Nah, sekarang penghitungan tekanan uap ini didasarkan pada tekanan banyak sedikitnya uap pada proses penguapan itu bisa dihitung berdasarkan tekanan uapnya. Pada tekanan uap ini, nanti ada istilah yang dinamakan tekanan uap jenuh, di mana tekanan uap jenuh ini terjadi jika ada kesetimbangan antara proses penguapan dan pengembunan. Jadi dinamakan dengan tekanan uap jenuh, di mana jumlah tekanan uap jenuh pada keadaan setimbang ini, yaitu setiap 20 derajat Celcius, dia akan memiliki tekanan sebesar 17,53 mm Hg. Jadi, pada suhu 20 derajat Celcius itu, tekanan uap jenuhnya sebesar 17,53 mm Hg. Oke, kita masuk ke contoh soal. 3 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius.
Jika P0 atau tekanan uap pelarut murni 17 mm Hg, mR urea sama dengan 60 dan mR air sama dengan 18, tentukan A. Tekanan uap larutan atau P. B. Penurunan tekanan uap atau delta P. Langsung saja kita rumuskan. Di sini saya menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama adalah tekanan uap itu sendiri, di mana P sama dengan P0 kali X pelarut. Diketahui P sama dengan tekanan uap larutan, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni. Kembali diingat, standar uap pelarut murni itu 17,53 mm Hg. Lanjut, X fraksi mol. Dan rumus yang kedua, delta P sama dengan P0 kali fraksi mol terlarut atau X. Langsung kita jawab. Langkah pertama yang harus dicari adalah mencari X atau fraksi mol terlarut dan pelarutnya. Untuk mencari X pelarut, maka kita harus lakukan pertama kali adalah mencari jumlah molnya. Pelarut di sini adalah air, maka kita harus mencari mol dari air dan mol dari ureanya. Karena di sini ada untuk pelarut dan terlarutnya, maka N air itu jumlah airnya yaitu 180 dibagi dengan mR-nya yaitu 18, sehingga N airnya jumlah mol air sama dengan 10 mol. Dari mana 180 bagi 18? Ini dari rumus N sama dengan gram atau massa per mR. Perlu diingat. Sedangkan untuk N urea, 3 dibagi dengan mR urea adalah 60, sehingga N urea di sini akan menghasilkan 0,05 mol. Nah, setelah diketahui N-nya, kemudian kita akan cari P-nya atau bagian A. P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan X pelarut, berarti pelarutnya air. Jadi kita harus tulis air sama dengan P0-nya sebesar 17 mm Hg. Jadi kita tulis 17 dikalikan jumlah mol air dibagi mol total, yakni 10 dibagi dengan 10 ditambah 0,05, sehingga menghasilkan 16,915 mm Hg. Kemudian lanjut kita cari delta P atau bagian B. Nah, pada bagian ini kita menggunakan rumus kedua, tapi bisa juga kita menggunakan rumus delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni atau P0 dikurang dengan tekanan uap dari larutan atau P. Sehingga jika kita menggunakan rumus ini akan menghasilkan 17 dikurang dengan 16,915 sama dengan 0,085 mm Hg. Jadi, pertama kali dalam sifat koligatif larutan, pertama kali yang biasanya harus dicari terlebih dahulu itu jumlah molnya atau N-nya, lalu kemudian X pelarut dan terlarutnya. Itulah tadi penjelasan dan contoh soalnya. Apabila ada kesalahan pengucapan atau tulisan, mohon maaf. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.